Halo guys, kembali lagi pada video kami kali ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan program menggunakan metode weighted product. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya perkenalkan saya Jana Jayanti Injela Kuru dengan NIM 21024087, Febrita Bungkayes dengan NIM 22024042. Kemudian Renaldi Rondonungu dengan NIM 22024104. Jadi di sini weighted product atau WP merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau MCDM yang dikenal luas. Nah, pada program yang telah kami buat, metode ini akan menentukan mana pemasok yang paling terbaik di antara 3 pemasok. Nah, langsung saja pada penjelasan kode. Nah, di mana di sini ada fungsi untuk menghitung nilai vektor S atau rumus menghitung nilai vektor S sama dengan C1 pangkat W1 dikali C2 pangkat W2 dikali C3 pangkat W3, kemudian dikali C4 pangkat W4, kemudian dikali C5 pangkat W5. Dimana di sini menggunakan double hitung vectors. Kemudian pada in main, dimana untuk mendeklarasikan variabel untuk kriteria pemasok A, B, dan C. Nah, kemudian ini ada deklarasi variabel untuk bobot. Kemudian di sini untuk menampilkan soal dan keterangan. Nah, di mana akun soal kemudian diberikan 3 pemasok dengan kriteria berikut, di mana yang pertama ada kualitas bahan baku atau C1, kemudian kedua ada harga bahan baku atau C2, kemudian yang ketiga ada kecepatan pengiriman atau C3, kemudian keempat ada kapasitas produksi atau C4, kemudian kelima ada reputasi pemasok atau C5. Nah, kemudian di sini untuk menampilkan tabel kriteria dan bobot. Nah, di mana pada tabel ini menampilkan ada 5 kriteria, kemudian simbol C1 sampai C5, kemudian ini merupakan kategori dari keuntungan, kerugian, kemudian keuntungan, kemudian kerugian. Nah, lanjut. Di sini merupakan tahap pertama untuk menginput bobot manual dari pengguna, di mana pada kon untuk menekan enter dan melanjutkan ke tahap 1 memasukkan bobot untuk setiap kriteria. Nah, di sini untuk memasukkan bobot-bobot kriteria, di mana kriteria itu ada 5 yang ini. Kemudian kita lanjut pada tahap yang kedua. Di sini pada tahap kedua untuk menginput nilai kriteria untuk pemasok A, B, dan C. Nah, di mana di sini jika kita menekan enter untuk melanjutkan ke tahap 2, di mana untuk memasukkan nilai kriteria untuk setiap pemasok. Kemudian ini ada fungsi untuk memasukkan nilai kriteria pada pemasok A, kemudian ini pada pemasok B, kemudian ini kepada yang pemasok C. Nah, lanjut. Di sini untuk menampilkan tabel dari alternatif, di mana di dalamnya ada pemasok C1 sebagai kualitas dan bahan baku, kemudian C2 sebagai harga, C3 sebagai kecepatan pengiriman, C4 sebagai kapasitas produksi, kemudian C5 sebagai reputasi. Nah, ini akan ditampilkan nanti saat program telah dijalankan. Tahap 3, normalisasi bobot. Cout, tekan enter untuk melanjutkan ke tahap 3, normalisasi bobot. Sin, menunggu pengguna menekan enter. Cout, tahap 3, normalisasi bobot. Cout, rumus untuk normalisasi bobot WJ, total W, menghitung total bobot. Total bobot W1, W2, W3, W4, W5. Cout, total bobot W1, W2, W3, W4, W5 total bobot.
Menampilkan proses normalisasi bobot satu persatu dengan lebih rinci. Cout proses normalisasi bobot. Cout W1 total bobot. Cout W2 total bobot. Cout C3 total bobot. Cout W4 total bobot. Cout W5 total bobot. Menyimpan bobot yang telah dinormalisasi, W1 total bobot, dan seterusnya. Menampilkan hasil bobot setelah normalisasi. Cout bobot setelah normalisasi. Cout W1, W2, N W2, NW3, W4, W5. Tahap 4, menghitung nilai vektor 5 untuk setiap pemasak. Cout, tekan enter untuk melanjutkan ke tahap 4, menghitung nilai vektor 5. Sin, menunggu pengguna menekan enter. Cout, tahap 4, menghitung nilai vektor S. Cout, rumus perhitungan nilai vektor S. Double S A, hitung vektor SA, dan seterusnya. Menampilkan nilai 5. Cout, nilai vektor S untuk pemasak A. Cout, nilai vektor S untuk pemasak B. Cout, nilai vektor S untuk pemasak C. Menghitung total dari 5 vektor 5. Double total 1S SA tambah SB tambah SC. Dan yang terakhir yaitu untuk kita menghitung nilai preferensi atau V untuk setiap pemasok, di mana dengan rumus perhitungan nilai preferensi yaitu VI sama dengan SI per S1 tambah S2 tambah S3. Intinya ada double V1 sama dengan SA, kemudian V2 SB, V3 SC. Nah, nantinya akan menampilkan perhitungan dan juga rumus untuk setiap pemasok di V1, V2 dan juga V3. Nantinya ada if di sini untuk kita menentukan mana pemasok yang paling terbaik. Nah, ini merupakan tampilan dari program yang sudah kita buat, di mana nantinya kita akan menentukan pemasok yang paling terbaik dari antara 3 pemasok ini, yaitu dengan kriteria kualitas bahan baku sebagai C1, harga bahan baku C2, kecepatan pengiriman C3, dan kapasitas produksi C4 dan reputasi pemasok yaitu C5. Nah, untuk tahap pertama kita akan memasukkan bobot atau menentukan bobot untuk setiap kriteria, di mana untuk C1 atau kualitas bahan baku yaitu 5 atau sangat baik. Oh ya, jangan lupa 5 ini atau bobot 5 sama dengan sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 buruk, dan 1 sangat buruk. Lanjut, harga bahan baku atau C2 yaitu 2. Kemudian kecepatan pengiriman yaitu 4. Kemudian masukkan bobot kapasitas produksi yaitu 3, dan reputasi pemasok yaitu 2 lagi. Nah, kita akan memasukkan nilai kriteria untuk setiap pemasok. Ini untuk tahap yang kedua, di mana kualitas bahan baku atau C1 pada pemasok A kita masukkan kemudian kita masukkan untuk pemasok B juga. Dan terakhir untuk pemasok C. Nah, nantinya akan muncul tabel alternatif agar kita bisa melihat lebih rinci. Untuk C1 pada pemasok A, B, dan juga C yaitu 90, 90, dan 97. Untuk C2 atau harga 78, 67, dan juga 88. C3 56, 77, 76. C4 75, 45, 55, dan C5 yaitu kapasitas yaitu reputasi yaitu 44, 23, dan juga 34.
Nah, kemudian ini merupakan hasil dari proses normalisasi bobot di mana W1 sama dengan 5/16 atau total bobot, dan hasilnya adalah 0,3125. Kemudian W2 sama dengan 2/16 yaitu total bobot 0,125, W3 4/16 sama dengan 0,25, W4 sama dengan 3/16 sama dengan 0,1875, dan W5 sama dengan 2/16 sama dengan 0,125. Nah, kemudian tahap yang keempat kita akan menghitung nilai vektor S, di mana dengan rumus S sama dengan C1 pangkat W1 dikali C2 pangkat minus W2 dikali C3 pangkat W3 dikali C4 pangkat W4 dan dikali C5 pangkat minus W5. Sehingga kita dapat hasil untuk nilai vektor S untuk pemasok A yaitu 9,06522, untuk pemasok B yaitu 9,85883, dan vektor S untuk pemasok C yaitu 9,61374. Dan tahapan yang terakhir yaitu kita akan menghitung nilai preferensi V, di mana rumus untuk nilai preferensi ini yaitu VI sama dengan SI per dalam tanda kurung S1 ditambah S2 ditambah S3. Nah, jadi hasil yang didapatkan untuk V1 yaitu 0,31765 didapat dari SA per SA tambah SB tambah SC yaitu sama dengan 9,06522, atau pada nilai vektor S untuk pemasok A yaitu 9,06522 per atau dibagi 28,5378. Maka hasilnya adalah 0,317657. Untuk V2 SB per SA tambah SB tambah SC sama dengan 9,85883 per 28,5378 sama dengan 0,345466. Dan yang terakhir atau V3 sama dengan SC per SA tambah SB tambah SC sama dengan 9,61374 per 28,5378 sama dengan 0,336877. Nah, jadi berdasarkan pencarian menggunakan metode weighted ini didapatkan pemasok yang paling terbaik yaitu pemasok B. Nah, demikianlah penjelasan program kami dengan menggunakan metode weighted product dari kami kelompok 5. Kurang dan lebihnya penjelasan kami mohon dimaafkan. Terima kasih.